berdiri. Wah, kelihatan semua. Di belakang kedengeran nggak, Bu? Dengar ya. Nah. Salone Ganburi ya. Oke. Ganburi ya salone. Heeh. Baik, ibu sekalian yang dirahmati Allah, senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan pada hari ini akan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tema pembicaraan kita pada sore hari ini adalah tentang hijrah membawa berkah. Saya akan terangkan dulu apa itu hijrah, apa itu berkah. Hijrah itu kalau kita melihat pada kamus itu artinya movement, artinya pergerakan, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara fisik ini disebut sebagai hijrah. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Mukarramah, Makkah Al-Munawwarah. Ya, jadi hijrah itu artinya perpindahan secara fisik, dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hampir 1444 tahun yang lalu. Kita bersyukur kepada Allah, ibu sekalian. Kita juga mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah ini. Setuju, Bu? Setuju. Ini dulu sebelum kita di Hong Kong ada di mana, Bu? Indonesia. Ada yang dari Blitar, ngangkat, macam Blitar, Malang. Wah, banyak. Ponorogo, satu tak? Wah, dua. Kediri, Jombang, Jawa Timur, angkatan Jawa Timur. Banyak. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat ada 5, 6, ya 7 dengan saya lah. Dari Sumatera, wah ngacung aja. Kalimantan, dari Papua, dari kita bersyukur bahwa kita telah berhijrah dari kampung kita masing-masing menuju sekarang ini ada di mana, Bu? Ini secara fisik artinya kita telah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya bedanya ibu-ibu sekalian, kalau hijrahnya Nabi itu hijrahnya adalah menyelamatkan akidah Islamiyah, menyelamatkan iman, menyelamatkan generasi muda, menyuburkan dakwah. Hijrahnya itu. Kita hijrahnya karena apa, Bu? Hijrah dolar apa hijrah Dolar. Wah, saya yakin pada awalnya ya belum mengenal majelis taklim. Ketika di kampung masing-masing, kita semua itu hijrahnya itu dikarenakan karena hijrah apa? Dolar. Dalam kepala kita ada apa? Dolar dan dolar. Ya bagus. Mencari dolar itu kan wajib. Dalam Islam kerja itu wajib. Sampai ditegaskan dalam surat Wal Asri, Innal insana illal ladzina Amanu wa amilus sholihat. Nah, yang kedua ini, wa amilus sholihat itu artinya kerja keras. Ya, kerja keras ya, Bu ya. Nah, cuma setelah kita bekerja ada di Hong Kong ini, yang dulu niatnya cuma dolar tok,
Sekarang kita bisa rubah, Bu. Kita Islamkan niatnya ya, Bu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan di Hongkong ini, kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu insya Allah, Ibu-ibu sekalian, apa yang kita lakukan dari mulai sekarang ini ya sampai berikutnya, apa yang kita lakukan baik di dalam rumah majikan ataupun di luar majikan, semuanya akan berpotensi menjadi amal dan ladang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ibu-ibu kalau mau masak, tolong niatkan lillahi ta'ala ya Bu ya. Mau Yes. nyapu, ya Allah, nyapu Ya Allah. lillahi ta'ala. Kenapa lillahi ta'ala? Karena yang dikatakan kebersihan, kata Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada Iman. maka ketika nyapu, ibadah sebenarnya. Tidur, ibadah. Niatkan karena Allah tidur itu. Jangan asal capek, langsung ngorok, nggak inget Tuhan, nggak baca bismillah, nggak niat mau bangun subuh misalnya. Ini nggak berpotensi dapat pahala. Itu karena kita kalau meniatkan lillahi ta'ala sebelum tidur, apalagi berwudu, berdoa ya Bu ya, keseluruhan tidur kita dari mulai awal sampai akhir itu akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hijrah. Jadi kita juga bersyukur kepada Allah, kita telah hijrah secara fisik dari kampung kita masing-masing. Mentalnya sampai di mana Bu? Di Hongkong ini ya Bu ya. Alhamdulillah loh Bu, kita syukuri ya Bu ya. Bersyukur kepada Allah, kita telah bergerak, kita telah meninggalkan untuk sementara tempat kita semuanya ya, dengan tujuan. Nah, tujuannya tergantung pada kita, tergantung niat kita. Makanya Nabi selalu pesan, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan yang kita lakukan itu tergantung kepada apanya Bu? Niatnya. Nah ya, jadi bersyukur kepada Allah ya, setelah kita sampai di Hongkong ini banyak sekali menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Oleh sebab itu, buah daripada hijrah sebenarnya adalah keberkahan. Ketika Nabi dulu di Makkah Al-Mukarramah, beliau selama 13 tahun dalam menyampaikan dakwah Islamiyahnya selalu diburu oleh orang kafir Quraisy, diganggu, dilempari batu, bahkan mau dibunuh ya, diracun, mau dipedang dan lain sebagainya ya. Tapi Allah menyelamatkan beliau, yaitu dengan berhijrah dari kota Makkah menuju mana? Madinah Al-Munawwarah. Jadi hijrahnya kita berbeda ya. Hijrahnya kita walaupun dulunya karena ekonomi, tetapi sekarang diniatkan ibu-ibu sekalian, keberadaan kita di Hongkong ini bukan sekedar hanya mengarungi dolar, mengarungi apa? Dolar, tetapi kita juga mengarungi hal-hal yang lain yang banyak manfaatnya. Mengarungi ilmu, ya Bu ya, mengarungi apalagi pengalaman, mengarungi persahabatan. Ini loh, beruntung banget loh Bu panjenengan ini. Bersyukur kepada Allah, teman-teman kita ini mudah-mudahan ini soleh-soleh semua ya Bu ya. Solehah semuanya ya. Baik, jadi ini yang dikatakan hijrah. Manfaatnya luar biasa. Yang dulu kita nggak pernah megang kapal terbang ya Bu ya. Tidak pernah duduk dalam pesawat kapal terbang. Sekarang hampir tiap tahun ya Bu ya, kita naik pesawat ya Bu ya. Zaman dulu sebelum kita hijrah ke Hongkong ini Bu, kalau ngelihat kapal terbang di atas itu, kayak manuk itu, ngomongnya apa? Jenengan jerit-jerit itu. Apa jenengan? Jalan duit. Loh, minta duit. Minta apa?
minta duit Masih sama ingat ya Bu ya? Wah, saya juga dulu di sawah. Oh, tele, menteri ya Allah enak itu orang di atas ya. Iya, rasanya kok enak banget. Sekarang, aku sudah berapa kali. Nah, ya Bu ya. Oh ya, ini berkahnya apa? Hijrah loh Bu. Persahabatan panjenengan bukan saja lokal. Kalau dulu masih di desa di Blitar misalnya, keluar kecamatan aja kayaknya berat ya Bu ya. Sekarang udah melintasi apa? Kabupaten, melintasi apa? Provinsi, melintasi negara sekarang. Panjenengan sudah internasional ya. Go internasional. Iya. Dan ini luar biasa. Semuanya serba baru. Ya, semuanya serba asing. Dan ini kita sudah alami semuanya. Duitnya asing, ya Bu ya. Coba kalau kita masih di kampung, pernah nggak kita megang dolar Hongkong Bu? Nggak pernah ya Bu. MTR juga puyeng mungkin itu. Sesat kita kesasar ya Bu ya. Iya, jadi hikmahnya banyak sekali. Yang dulunya ilmu agama kita kurang waktu di Indonesia ya Bu, sampai di Hongkong, wah luar biasa. Ibadahnya tambah khusyuk, ya. Bahkan sampai ada di antara teman-teman kita tiap tahunnya, ibu sekalian, ya, yang dulunya ketika masih di kampung tidak pernah terdetik dalam pikiran dan hati kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu apa? Menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ada yang sudah haji dari Hongkong di sini angkat tangan? Ya, Isam 3, 4. Oh, alhamdulillah dari Hongkong. Masya Allah. Tahun pinten Bu? 2000? Oh, terakhir nih dengan terakhir ini paling jauh. Nah, paling jauh. Alhamdulillah. Padahal dulunya Bu, panjenengan nggak mungkin ada dalam otak kepala itu ketika mau terbang dari kampung ya. Aku kalau sampai di Hongkong aku mau ke Mekah. Ada nggak kayak gitu? Mustahil ya Bu. Mustahil. Tapi sampai di sini ketemu dengan orang soleh-soleha, akhirnya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan untuk menuju ke Baitullahil Haram. Ini keuntungan Bu. Keberkahannya banyak. Hijrah membawa berkat, termasuk menunaikan ibadah haji. Oke. Hijrah secara fisik kita sudah bahas. Yang akan saya bahas pada sore hari ini adalah hijrah nurani. Hijrah apa Bu? Nurani. Bukan fisik, tapi hijrah roh. Ya, dan ini perlu diberikan makanan roh kita. Kenapa? Manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur jasmani. Unsur apa Bu? Jasmani. Yang keduanya unsur rohani. Dua-duanya memerlukan makanan sehat. Jasmani perlu asupan gizi yang sehat. Rohani juga demikian. Makanya dua-duanya perlu, karena Islam itu agama yang seimbang. Ya, orang yang ngurusin badan terus, walaupun sehat walafiat ya olahraga terus, tapi kalau rohaninya kosong, puyeng apa enggak Bu? Puyeng, tetap aja puyeng. Hidup ini untuk apa kok gini-gini terus ya? Duit ada kok, karena kadang-kadang bosen. Nah ya, jadi rohani harus diisi, jasmani juga harus diisi. Mari ibu-ibu sekalian ya, kita bersihkan rohani kita, kita bersihkan, kita laundry, kita basmi penyakit-penyakit dalam rohani kita, dalam hati kita, dengan hijrah kepada sesuatu yang positif ya. Dan dalam hal ini hijrah rohani kita ada 6 poin yang akan saya terangkan, yang ada dalam fotokopian itu ya Bu ya. Saya kira ini penting sekali, hijrah ya, yang bersifat spiritual ya, supaya kita apa? Tenang hidup ini.
Jadi kita jangan ngurusi jasmani saja, sementara rohaninya kita tinggalkan. Ini juga nantinya akan pincang, ya. Maka hidup kita harus isi dua-duanya supaya seimbang. Baik, yang pertama mari kita hijrah rohani kita. Hijrah dari apa, Bu? Pendengkian kepada apa? Kepada kasih sayang. Saya ulang, yang pertama adalah hijrah atau meninggalkan sifat dengki menuju sifat apa, Bu? Kasih sayang. Ibu-ibu sekalian, pernah nggak panjenengan menjadi pendengki dulu? Ya mungkin pernah, namanya juga manusia ya, Bu ya. Setiap insan manusia itu mesti ada kesalahan, Bu. Punya emosi, punya ambisi, punya harapan, punya marah. Wajar, ya. Tapi semuanya ini harus diluruskan dan harus dibimbing. Oleh sebab itu, mari kita berhijrah yang baik. Kita masih mempunyai sifat dengki ataupun yang dulu-dulu, karena sifat dengki ini kadang-kadang timbul, tidak diundang, ya. Yang dikatakan dengki itu apa, Bu? Orang yang dengki biasanya melihat temennya gembira itu kayaknya meriang-meriang. Nah, dengki. Makanya nggak boleh kita punya sifat dengki, ya. Dia lihat tetangganya punya motor, wah malamnya dia apa? Pelojotan, iya, panas dingin, meriang-meriang badannya ya, Bu ya. Kenapa? Karena melihat tetangganya punya motor baru, dia nggak mau disaingi oleh tetangganya, sehingga dia apa tadi? Kepanasan. Padahal ibu-ibu sekalian, dikatain juga enggak, dicolek juga enggak ya, Bu ya. Tapi badannya apa? Meriang-meriang. Nah, ini karena apa? Ya karena sifat dengki, ya. Sudah 2 minggu dia meriang-meriang, tiba-tiba minggu berikutnya tetangganya beli mobil. Kayak kira-kira gimana, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Kata orang Jawa Tengah, nyonggeblak. Tahu geblak? Nyungsep. Kamu saya geblak gitu. Nyungsep. Iya, pingsan. Tahu pingsan ya, Bu ya? Semaput. Akhirnya apa, Bu? Dibawa ke rumah sakit. Masuk ICU 1 minggu. Dibisiki istrinya, Mas, tetangga kita beli mobil 1 lagi, Mas. Ayo kira-kira apa yang terjadi, Bu? Koma. Inna lillahi Wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini harus dibuang ya, Bu ya. Samalah kita ibu, ya. Iya. Ada teman kita yang pandai ngaji, kadang-kadang ada teman kita yang kepanasan. Ada nggak, Bu? Ada. Kita mau ke pengajian, teman kita kadang-kadang panas dingin. Nah, jangan. Jadi kalau kita melihat teman kita akan menjadi orang yang lebih baik, seharusnya kita harus apa, Bu? Seneng. Harus mengucapkan kunghe. Bila perlu jempolnya diangkat begini ya, Bu ya. Mbak, jenengan itu hebat loh. Aku salut. Baru dikasih begini dia enak apa, Bu? Enak ya. Nah ya, jadi kita harus berani memuji teman kita, menyaluti ya, Bu ya. Ini penting. Oke, bagaimana caranya kita supaya menghilangkan kedengkian ini? 1, di situ ada, Bu. Selalu ingin menambah apa? Teman. Nah ini, Bu. Orang yang selalu ingin nambah teman, dengkinya akan hilang itu. Mesti akan hilang dengkinya. Kenapa? Karena orang yang dengki itu paling takut ketika dia ketemu teman. Ngerasa sama mboten? Betul apa enggak, Bu? Orang yang dengki kalau ketemu teman, dia akan melayani apa, melengos? Tim kaya. Kenapa orang dengki ketemu temennya nggak mau ngobrol?
Ayo, kenapa? Ya mungkin takut diutangi beras, takut diutangi minyak, gitu loh. Takut diutangi bawang ya Bu ya. Iya, ini biasanya orang dengki. Nah, jadi ibu sekalian, bersyukur kepada Allah panjenengan semuanya ini ya, telah menumpaskan kedengkian dengan mencari persahabatan ini. Ya, saya sering dalam ceramah-ceramah saya mengatakan, kalau Anda ingin hidup bahagia di Yunlong ini, bukan Yunlong ini ya, Longping. Anda ingin hidup senang bahagia di Longping, di Yunlong, di Tunmun, dimanapun lah, maka perbanyak teman ibu-ibu sekalian. Jangan mencari musuh. Nah, ini ya, jangan cari apa? Musuh. Ya, saya punya seorang guru, profesor ya, ketika kuliah. Dia selalu pesan kepada saya, if you are going to be a happiest person, kalau Anda ingin menjadi orang yang selalu bahagia dalam hidup Anda, carilah teman sebanyak-banyaknya, minimum 3.000 orang. Pinten Bu? 3.000. Panjenengan punya teman sudah berapa sekarang? Gak terhitung. Ada 20. Berapa? Gak terhitung. 20 orang itu apa nggak namanya? Dari mananya, suaminya siapa namanya? Gak tahu. Punya anak berapa? Rumahnya di mana? Coba kalau sampai 3.000, indah hidup ini. Enak apa enggak kalau sampai 3.000? Enak. Oh, kenal semua. Di situ kenal tukang teng-teng, enggak ada teng-teng sini ya. Tukang 7-Eleven kenal semua, di pasar sayur kenal semua namanya ya Bu ya. Wah, enak tuh, indah hidup ini. Dan kemana-mana disapa, assalamualaikum Mbak, didoakan loh, assalamualaikum itu. Ya, enak apa enggak Bu? Enak. Ketika Anda ingin membangun bisnis, membuka warteg, ya, di daerah sini ada 33.000 orang yang kenal. Kira-kira laku pesat apa enggak Bu? Pesat. Tapi kalau kita dengki, mau bangun juga, mau buka juga warteg, ayo kira-kira laku apa bangkrut Bu? Bangkrut. Nah, makanya ibu-ibu tolong pastikan tiada minggu tanpa tambahan seorang teman. Sanggup Bu? Setiap minggu aku harus punya teman baru satu, minimum 1 orang. Kalau 1 bulan jadi berapa? 30. Kok 30? 4. Nah, 4 orang 1 bulan. Kalau 1 tahun, mana ahli matematika? Berapa? 48. Oh, bagus ini ya. Kalau sampai 10 tahun, ada yang 10 tahun angkat tangan. 20 tahun, 22 tahun, banyak. Coba Bu ya. Nah, jadi upayakan ibu-ibu sekalian untuk menambah teman, jangan mengurangi. Sudah temenmu sedikit, Malah dikurangi. jangan dipersedikit dengan kelakuan burukmu. Saya ulang ya, saya ulang. Sudah temenmu sedikit, jangan dipersedikit dengan kelakuan burukmu. Hafal nggak Bu? Hafal. Coba. Sudah temenmu sedikit, jangan dipersedikit dengan kelakuan burukmu. Coba ulang lagi. Ya Isam. Jangan. Wes bener semua, bener semua. Bener semua. Mati plekat. Tak ulangi ya Bu ya. Gele-gele. Sudah temenmu sedikit, jangan dipersedikit dengan kelakuan burukmu. Gitu loh. Sudah temen cuma 5 orang ini yang seragamnya ada berapa orang? Ada nggak sampai 10 ini. 15. Iya, ada 25 lah katakan. Teman cuma 25 tok itu loh. Ya Allah, kalau ketemu di majelis itu suaranya kalau ngomong kayak gledek, tangannya nuding-nuding, Nah. asar lagi Bu.
Iya. Betul. Kira-kira minggu depannya orang pada lari apa enggak? Lari. Habis nih Al-Madinah itu. Betul. Betul apa enggak, Bu? Betul. Oh iya. Nah, makanya ibu sekalian, kita yang sebagai anggota Al-Madinah ataupun siapapun ya, maka jangan mencari musuh. Ya. Allah. Ulangi lagi tadi ya, Bu. Jangan Sudah temanmu sedikit, jangan dipersedikit dengan kelakuan burukmu. Wah, mantep, 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 mantep. Burukmu, bukan tumu. Ojo nodeng. Oke, yang kedua, menyayangi orang. Menyayangi orang ya, Bu ya. Bagaimana caranya menyayangi orang itu? Ketemu dengan teman, Assalamualaikum, ini tanda sayang, Bu. Sudah ketemu, salaman ditepuk-tepuk, Mbak. Gimana Mbak kabarnya? Ya, boleh ikut saya nggak? Yuk, yamca, gitu ya. Iya, yamcale, gitu loh. Ya, ini juga tanda sayang. Dan selalu menawarkan jasa. Panjenengan hari ini ada berapa orang yang menawarkan jasa kepada teman? Mbak, what can I do for you, Mbak? Pernah ngomong kayak mana? Pernah ya? Bagus. Ya, dengan siapapun lah. Di rumah flat kita, tetangga kita, ya. Panjenengan kalau ada orang baru, tetangga baru, tolong ngobrol ya, Bu ya. Habis ngobrol itu, kemudian berikan nomor telepon kita. Mbak, ini kalau ada keperluan apa-apa, please hubungi saya ya. Kontak saya 24 hours open for you. Nah, gitu loh. Iya. Kalau nggak ketuk pintu langsung. Nah, ini namanya tanda concern, kasih sayang kita kepada orang lain. Ya. Ingat ibu-ibu sekalian, kalau Anda ingin disayangi orang, syaratnya kita harus mulai dulu, Bu ya. Harus mulai dulu. Anda ingin disayangi orang, maka sayangi dulu orang lain. Gitu loh. Anda ingin disenyumi orang, maka berikan senyuman dulu pada orang lain. Berani kayak gitu, Bu? Sanggup ya, Bu ya? Iya. Anda akan atau ingin dihargai orang, maka syaratnya apa? Hargai dulu. Orang lain. Anda ingin dibantu oleh Allah, syaratnya Anda harus rajin membantu orang lain. Gitu loh, Bu. Anda ingin kaya, syaratnya apa? Kayakan dulu orang lain. Sanggup ngebuatan, Bu? Insya Allah. Harus. Ya. Iya, kekayaan bukan saja harta ya, Bu ya. Kekayaan ilmu, pengetahuan, pengalaman, ide dan lain sebagainya juga kekayaan yang luar biasa. Ya, maka jangan pelit-pelit dengan kekayaan intelektual ini, ya, ataupun kekayaan harta. Tiga. Ya, ini bagus. Senantiasa bersabar atas segala serangan negatif. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kalau panjenengan kita semuanya ini, ya, diobok-obok, dihina-hina, direndah-rendahkan orang, diomelin terus, baik oleh majikan ataupun oleh yang lain, ya, maka anggap ini adalah tabungan positif. Tabungan apa, Bu? Positif. Anggap saja itu kita sedang minum jamu nyonya keluar semuanya. Jadi kalau panjenengan dituduh orang, dimaki-maki teman, ya, atau siapapun, anggaplah kita sedang minum apa, Bu? Jamu nyonya menir. Jamu itu pahit atau manis? Sedap. Sedap, Pak. Sedap. Ya, sedap. Nah, yang sudah ngomong sedap itu artinya kuat dia. Dia ejek alhamdulillah. Nah, itu hebat tuh. Iya. Dituduh ini, wah, alhamdulillah, no problem lah. Nah, ini namanya sudah kuat itu, hebat itu ya. Nah, kita yang masih sering kelojotan ya, dia baru ditegur sedikit di sini langsung apa? Duk. Panas. Wah, malamnya nggak bisa tidur. Betul.
Diomelin sedikit aja langsung nangis. Ada nggak kayak gitu, Bu? Wonten. Ada. Makanya ibu berlatih. Anda sering diserang orang. Sebenarnya ketika itu Anda sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita sedang minum apa tadi? Jamu nyonya menir. Kita lagi dilatih ya untuk melakukan hal-hal yang sangat sulit dan capek dan juga pahit gitu loh. Kalau sudah terbiasa nantinya enak sih. Yes. Kayak panjenengan yang aktif dalam organisasi ya. Dalam organisasi itu kan nggak mungkin adem ayem terus ya Bu ya. Yes. Nggak mungkin kompak, senyum terus itu nggak mungkin itu. Kenapa? Karena setannya nggak suka. Organisasi yang adem ayem, kompak, maju, cemerlang, setan nggak suka itu. Setan maunya Al-Madinah ini apa? Perang-perangan, Betul. tusuk-tusukan, fitnah-fitnahan, apalagi? Ejek-ejekan. Mengejek-ngejek, pedang-pedangan, smackdownan. Nah, dia ada smackdownan di Al-Madinah ini. Betul. Belum. Belum. Gak ada. Belum Insya Allah ada, gak ada. belum. Tapi nantinya mungkin ada. Ejek-ejekan Setannya sama masih, ada. ya itu smackdownan. Ah ya Bu ya. Iya bukan di Al-Madinah saja, setiap organisasi begitu. Iya. Dan ternyata ini perlu kita ketahui. Ternyata dalam dunia persetanan, kita mata ini lebih viral di Indonesia. Perdukunan, persulapan-persulapannya Bu ya. Ada pesulap baju merah. Wah ini merah semua ini. Ungu. Ya. Iya, daripada berantem sekarang nih para dukunnya Bu ya. Iya. Terus kita nggak usah ngurusi mereka Bu. Ngurusi kita aja ya Bu ya. Iya. Ngurusi Madinah Madinah. dan yang lain-lain. Oke. Jadi dalam dunia persetanan ternyata dalam dunia persetanan itu juga ada kementeriannya Bu. Ada menteri kabinetnya. Ya. Mereka ini membentuk 10 kementerian kabinet. Tujuannya apa? Untuk memporak-porandakan manusia semua. Ada satu menteri yang namanya Yasin. Siapa namanya? Dasip. Yasin. Ini menteri setan bukan menteri manusia. Ya. Menteri setan yang namanya Yasin. Yasin ini dilantik oleh Perdana Menterinya Idris. Ditugaskan untuk mengepalai Departemen Urusan Pengadu Dombaan Manusia. Urusan apa Bu? Pengadu Dombaan Manusia disingkat menjadi Depur Dudom. Depur apa Bu? Dom. Depur Dudom. Singkatan apa tadi? Departemen Urusan Pengadu Dombaan Manusia. Disingkat apa tadi? Dom. Depur Dudom. Siapa menterinya namanya tadi? Dasip. Bukan Dasinem ya? Dasim. Dasim. Ya, Dasim. Apa tugasnya Dasim itu Bu? Nah ini nih. Dasim itu tugasnya di samping dirinya sendiri menugaskan triliunan asistennya ya untuk menyebarkan pengadu dombaan manusia ini. Dari mulai yang kecil Bu, Yasin ini ya. Pengadu dombaan yang paling kecil itu kan dalam rumah tangga cuma ada 2 ya. Suami dan istri. Suami istri ada nggak yang baru akad nikah misalnya pagi tadi besoknya berantem terus, ada nggak Bu? Ada nggak yang cerai? Ada, banyak Bu. Ya, setannya nggak suka. Suami istri yang sakinah itu nggak suka setan. Ya, makanya diadu domba terus suami istri ya Bu ya. Apalagi punya anak, wah repot ini. Ya, jarang orang yang mengarungi rumah tangga, kemudian kehidupannya itu aman, damai, sakinah, mawaddah, itu jarang. Ya, selalu ada apa Bu? Cekcokan. Ada angin topan, ada puting beliung, ada ombak tsunami, wah macam-macam.
ada gempa bumi. Ya, ya. Makanya dalam keluarga ini, ya itu ada yang berantem gara-gara sedikit. Si istri ini merajuk, tahu merajuk bahasa Melayu? Merayu. Ngambek, ngambek. Panjenengan pernah ngambek ya dengan suami yang pernah di keluarga? Pernah ya Bu ya? Enak apa enggak sih ngambek itu? Paling nggak enak ya Bu. Udah rumahnya kecil, kasurnya cuma satu, perang terus. Ayo kira-kira suami tidur di mana? Sofa. Istri tidur di dapur, suami tidur di Sofa. Loh, itu kan mubazir itu Bu. Iya, kamar yang baunya wangi, ya, cantik, itu kok nggak digunakan gitu loh. Yang seharusnya enak-enakan tidur ya Bu ya, menikmati malam itu, ini kok perang-perangan, panas-panasan. Nah ini setan maunya kayak gitu. Tapi sebelum dia kawin, sebelum akad nikah, wah nggak mau pisah, betul apa enggak Bu? Kalau bisa itu kumpul kebo ya 2 tahun. Iya, wah ini kalau kumpul kebo ya setannya membantu itu. Sudah akad nikah saja, wah mereka berontak. Ya, nah ini kita jadi harus bisa memisahkan ya antara yang hak dengan yang batil. Nomor 4 apa Bu? Selalu senang dengan kesuksesan orang lain. Nah nanti begini ya, ibu-ibu kalau kita punya temen tiba-tiba dia dapat apalah job baru misalnya, bukan menjadi pembantu rumah ya, tiba-tiba dia diangkat menjadi pegawai apalah di sini. Nah kita jangan dengki ya Bu ya. Kalau bisa kita harus langsung mengucapkan apa? Selamat. Selamat, gong hei ya. Bila perlu jempolnya 3 gitu loh di WhatsApp itu ya, ataupun di Facebook ya. Di Facebook like-nya itu ditambah dengan yang merah itu apa yang di bibir itu. Iya, emah lagi gitu loh. Iya. Berani panjenengan? Berani apa enggak? Berani. Berani apa enggak panjenengan melike temen yang dulunya pernah nusuk-nusuk kita? Berani. Nah, ini bagus nih, berani. Wah ini bagus ini. Ya. Dulu waktu di Indonesia menjadi saingan ketat, rebutan pacaran. Sudah 7 tahun tiba-tiba kita kalah. Kalah kita mental ke Hongkong. Aku malu di kampung karena aku nggak mendapatkan apa suami yang diidam-idamkan. Akhirnya mental kemana? Ke Hongkong tuh saking malunya. 2 tahun berikutnya saingan kita yang menang itu tiba-tiba ada di Yunlong di sini. Panjenengan sanggup nggak menemui dia? Sanggup. Sanggup. Hah? Sanggup. Hebat itu. Sanggup. Hebat itu. Wah hebat itu. Ya. Kalau nggak sanggup, carilah di Facebook. Ketika kita kepet, oh ada di situ Bu. Tolong Bu, sentuh like ya Bu ya. Tulen like, tahu tulen? Mengetul gitu. Tul like ya Bu ya. Atau bikin komen yang bagus-bagus. Wah itu hebat. Nah jadi kalau ada teman yang senang mendapatkan rezeki banyak, dapat pacar baru, dapat suami baru, dapat rumah baru, dapat job baru ya Bu ya, kita juga harus merasa apa Bu? Senang, bersyukur ya Bu ya, harusnya begitu. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua apa Bu? Ya, hijrah dari kesombongan menuju rendah hati. Orang sombong itu enak apa nggak sih Bu? Gak enak. Paling nggak enak loh Bu. Orang yang sombong itu nggak enak karena mengharapkan apa? Jempolan dari orang lain. Paling nggak enak Bu. Paling nggak enak orang sombong. Okay? Bisa tidur. Iya, dan nggak patut manusia itu sombong. Kenapa? Karena apa yang dia miliki hakikatnya adalah bukan miliknya. Meng-mengak. Pak. Panjenengan punya suami ganteng kayak bintang Hollywood. Wah. Jalan di kampung, gandengan jalannya lenggak-lenggok. Ya, demi apa? Milik berdua.
supaya orang pada iri. Nah gitu lah Bu, menyombongkan suaminya yang apa, gantengnya pol, tiba-tiba ketemu temen di jalannya semuanya begini semua Bu, jempolnya ke bawah. Ayo, dia mangkel apa enggak Bu? Mangkel semua Bu. Maka jangan sombong ya Bu ya. Insyaallah. Sombong itu bisa diakibatkan 3 hal. Karena kepintaran. Ada orang yang karena saking pinternya akhirnya sombong. Mentang-mentang di lomping namanya. Ya. Lomping ini paling pinter ngaji. Misalnya minta maaf ya Bu Ketua. misalnya. Akhirnya dia ceramah. Wahai para ibu-ibu sekalian, kalau Anda ingin ngaji, jangan ngaji pada orang lain ya. Ngajinya kepada saya saja. Ya, kepada saya saja. Walaupun dia itu bisa ngajarin kamu, tapi dia kurang afdol. Yang paling afdol itu adalah siapa? Saya ini, ya. Jadi jangan mana siapa-siapa ya, ke saya saja ngajinya. Wah, ini namanya sombong. Jangan ya Bu ya. Jangan, ya. Sombong itu bisa diakibatkan oleh kecantikan. Sekarang lagi viral ini. Ya sudah lama sih viralnya. Orang mengaku paling cantik, diumbar-umbar sampai dioperasi. Sekarang ini ya Bu ya, sampai oplas miliaran dolar. Demi apa? Demi kecantikan. Kecantikan dan demi orang ngacungi jempol semua. Itu harapannya kan pengen dijempoli orang. Itu harapannya orang sombong, orang ria. Jadi kita ini yang biasa-biasa saja ya Bu ya. Iya, nggak usah lah. Takabur namanya sombong. Ya, iya. Karena apa? Harta yang kita miliki hakikatnya adalah hanya titipan. Tahu titipan? Panjenengan itu kalau mendapatkan gajian, duit yang panjenengan terima itu kira-kira berapa hari Bu? Menangnya itu berapa hari? 2 hari. Transitnya itu kira-kira berapa hari? Satu. 5 menit. Oh payah. Cepet banget 5 menit. Langsung. Jadi jangan sombong, dapat gajian itu jangan krek di posting. Wow, dapat gajinya banyak. Ini. Jangan Bu, jangan. Ya, akan menimbulkan apa? Fitnah. Ya, fitnah nantinya. Ya, nggak boleh kita sombong itu. Oke, bagaimana caranya? 1, apa Bu? Ambil pelajaran dari siapa saja. Iya, kita harus belajar. Termasuk duduk di tempat ini salah satu cara untuk menghilangkan kesombongan. Duduk sama-sama, ya gitu, melonjor sama-sama, lapar juga sama-sama, belum pada makan kan? Sudah, ya sama-sama kan sudah. Saya sudah. Ya. Panasnya sama-sama, kedinginan dinginnya sama-sama. Nah ini, jadi nggak menimbulkan kesombongan. Ya. 2, tundukkan kesombongan dengan apa? Belajar. Sudah ya. 3, pakai baju kepribadian diri. Maksudnya begini Bu, kita itu sebenarnya nggak boleh sombong mengatasnamakan posisi atau jabatan keluarga kita, suami kita, ataupun bos kita di sinilah. Mentang-mentang bosmu jadi menteri di Hong Kong, sombongnya luar biasa. Ada nggak orang kita Bu? Jangan ya Bu ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Iya, di tanah air juga banyak Bu. Iya, bapaknya, pamannya jadi bupati, ponaannya Sombong. sombong aja nggak kayak gitu. Banyak. Tolong jangan ya Bu ya. Banyak. Iya, harusnya yang sombong kan bupatinya itu ya Bu. Bu ini kok malah nggak tahu-taunya, ponaannya itu malah tambah sombong. Nah, ini nauzubillah, nggak boleh. Oke, 3, poin yang ketiga. Hijrah dari apa? Panjang angan kepada tawakal. Panjang angan itu apa Bu? Oh, menghayalnya langit. Nah, itu nggak boleh. Boleh bermimpi itu boleh mimpi, ya. Tapi jangan keterlaluan. Orang yang nganggur
tapi angan-angannya ingin membangun villa 5 tingkat. Terlaksana apa enggak, Bu? Ya, terlaksana sampai mati. Ya, Bu ya. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah, kita sudah tawakal nih, Bu. Tawakal itu apa artinya? Setelah bekerja keras, kita serahkan hasilnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini bersyukur banget melihat panjenengan di Hongkong ini ya. Luar biasa, banyak menghasilkan yang bermanfaat itu. Iya, anaknya kuliah banyak, ya banyak membantu teman-teman di kampung, bahkan membangun pesantren, madrasah, masjid, nyumbang ini, nyumbang itu dan lain sebagainya. Ya, di samping kita sendiri di sini, ya juga banyak memperdalami ilmu-ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Bagaimana caranya? Kita supaya membuang panjang angan ini dengan tawakal. Satu, harus kebergantungan hanya kepada Allah, jangan yang lain ya Bu ya. Minta jangan kepada manusia, Bu. Kita nanti akan dijelek-jelekan orang. Yang paling bagus minta bantuan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras sambil kita tawakal ya dan minta kepada Allah. Kan pernah dinyanyikan oleh Roma Irama ya Bu ya. Ya. Ada yang jadikannya Roma Irama. Wah ini semua berjuang sekuat tenaga. Wah apa semua? Wah bagus ini bagus. Ya. Jadi harus berjuang kita Bu, ya. Jangan males-malesan. Sekarang saya tanya Bu, panjenengan pilih mana? Kerja keras montang-manting mobat mabit wirawiri ngalor ngidul ngetan mulon capek tapi dapat duit. Satu lagi nganggur capek nggak dapat duit, mau pilih yang mana panjenengan? Kerja. Tim saya. Why? Nah ini, walaupun banting tulang, kurang tidur malamnya ya Bu ya, kadang-kadang kurang makan kita ini, kadang-kadang kurang mandi. Betul. Panjenengan mandi satu hari berapa kali? 1. Dua, satu. Terus enggak apa-apa lah. Tapi nanti, nanti aku mau ke hotel. Wah, ya. Aku tidur sepuasnya. Aku mandi sepuasnya. Setelah dapat apa? Long service. Tenang Bu, tenang. Sebulan kita harus kayak dipandang dia apa. Tapi satu hari nanti aku bisa senyum, aku bisa ngantongi dolar, aku bisa wirawiri, aku bisa masuk mall. Nah, gitu lah Bu. Iya. Ya walaupun sebentar ya. Ya nantinya ya kayak gitu ya enggak apa-apa, sampai mati memang harus kayak gitu. Ya Bu ya. Jadi kerja keras walaupun capek, dan ini dilansir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri apa maknanya Bu? Setelah kesusahan, setelah kecapean, setelah kehausan, di situ akan disertai ada apa? Kebahagiaan, kenikmatan, pokoknya yang enak-enak. Jadi kita harus capek dulu ya Bu ya. Iya, dan saya yakin banget panjenengan semuanya ini sekarang ini wah kerja keras semua, nggak ada waktu yang tersisa di rumah majikan. Iya. Nah, oke, poin yang kedua. Jangan lemas dan bersedih hati. Jangan baru dibentak majikan jangan pulang. Wah, ini namanya mental apa ini? Tempe. Walaupun nggak pernah makan tempe di sini, tapi mentalnya jangan tempe loh. Sering. Tolong Bu ya. Jadi kalau ada serangan negatif dari orang lain, tolong jangan sedih ya Bu ya. Ingat dalam sebuah hadis Nabi ya, orang yang sedang diaibkan, dicaci maki, saya ulangi ya, orang yang sedang dimarah-marahi, diaibkan, direndah-rendahkan, difitnah, dicaci maki, kata Nabi, sebenarnya orang itu sedang mentransfer
pahala kebaikan ke dalam rekening kebaikan kita. Nah, ingat ya Bu ya, lebih banyak kita sering diserang orang, kalau kita sabar sebenarnya akan lebih banyak tabungan akhirat kita, pahala kita dari Allah. Ingat ya Bu ya, supaya apa? Supaya langsung nggak lemes gitu loh. Sudah kebal, Pak. Wah, itu bagus, sudah kebal itu, sudah imun, sudah booster ya Bu ya. Nah, kayak sudah di booster itu, sudah imun namanya, ya, sudah kebal. Nah, ini bagus. Jadi kita sudah terlatih begini tuh enak nantinya. Enjoy. Bagi yang baru-baru ya memang, ya, ketika diserang orang, dia akan mendapatkan 3 penyakit. Apa penyakit Sakit tiga? hati, sakit pikiran, apa nih? Nah, saya jelaskan penyakitnya ya. Kalau dia tidak terima dicaci maki oleh temannya, ya, maka sudah dipastikan 3 hal: makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mandi tidak basah. Mandi kering dong. Ya. Ulangi lagi ya Bu. Makan tidak enak, tidur, mandi tidak. Ada Sasa. loh mandi nggak basah loh Bu. Laptop. Iya, saya 2 minggu yang lalu ada teman di Halakoh ya. Pak, saya punya bos itu profesor. Wih bagus saya bilang. Tapi profesornya kayaknya sudah linglung. Linglung memang linglung orangnya. Ya. Jadi ketika masuk kamar mandi sudah 2 jam dikiranya mandi bersih. Keluar lagi masih kering. Dia mungkin stres di dalam itu, dia nggak tahu ngapain di dalam itu. Dia nggak tahu lah. Ngomongnya mau mandi sudah 2 jam nggak mandi-mandi. Ini karena apa? Ya stres itu, karena banyak pikiran dan lain sebagainya. Nah ini ya. Oke, yang ketiga, Panas pokoknya. selalu diberikan yang terbaik. Takdir Allah itu yang terbaik sebenarnya loh. Panjenengan ditakdirkan di sini nih, duduk di sini ini kan takdir Allah ya. Itu yang terbaik. Coba kalau nggak di sini, mungkin panjenengan disantet, ya mungkin dibawa orang laki-laki kita nggak tahu ya Bu ya. Mungkin kita, pokoknya negatif-negatif. Nah, jadi takdir ini adalah yang terbaik untuk kita. Kita ditakdirkan berada di Hong Kong, kerja di sini, ya sudah anggap itu yang terbaik. Nah ya Bu ya, coba bayangkan panjenengan ini, minta maaf ya, kalau masalah ibadah, kira-kira kalau dibandingkan ibadah di Hong Kong ini dengan di tanah air, lebih khusyuk enakan di mana Bu? Di Hong Kong. Di Loh, kok rumah. ngakunya Hong Kong? Lebih khusyuk. Lebih khusyuk di sini ya, yang di belakang. Di rumah Oh, kadang di Madinah bolong-bolong, katanya. Pak. Saya juga begitu, bener. Di Bu. rumah kadang bolong-bolong, Pak. Benar. Saya merasakan di Hong Kong ini, waduh, betul nikmat banget ibadah. Iya. Iya, nggak tahu kenapa. Ya ini mungkin berkahnya apa? Hijrah. Berkah. Iya, berkahnya hijrah loh Bu. Jadi syukuri ya Bu ya. Walaupun panjenengan ini ya, ada orang mengatakan wah paling kerja di Hong Kong ya cuma ya yang negatif-negatif gitu loh. Ya. Iya, tapi kita bisa buktikan bahwa kita ini melakukan sesuatu yang sangat positif. Nah, dengan adanya begini, live. Live. Ya itu live. Live. Wah, disyuting semua orang ini, ya. Disyuting belum ke sananya Bu? Sudah. Nah, keluarga di Ponorogo, di Jawa Timur semua, Jawa Tengah melihat semua. Keluarga Live. seneng apa enggak Bu? Seneng. Tapi kalau kita ada di bar-baran, kelab-kelaban, mereka tahu semua kira-kira seneng apa mangkel. Oh, mangkel. Nah ini lagi disyutingin. Tak sut. Nah ini ya Bu ya, jadi anggap takdir Allah ini yang Baik. kita cepat saja yang keempat, hijrah dari kemalasan kepada kerja keras. Ya, bagaimana caranya? Setelah yang satu selesai, kerjakan yang lain. Nah, ini saya yakin panjenengan mengamalkan semuanya. Contoh gimana? Majikan suruh masak, habis masak nyuci piring. Jangan berhenti ya Bu ya. Habis nyuci piring apa lagi? Buang sampah. Habis buang sampah, Manuel. mandi. Habis mandi, Sholat. sholat. Habis sholat,
Istirahat sebentar, habis istirahat. Tidur. Pagi ngepel. Wah, nyuci baju, nyetrika, nyapu. Pokoknya jangan istirahat, Bu. Itu yang paling bagus. Lebih banyak Anda melakukan pekerjaan karena Allah, akan lebih banyak pahala yang Anda dapatkan. Jadi jangan buntu kalau disuruh majikan itu. Ya, niatkan lillahi Ta'ala. banyak pahalanya lebih daripada nganggur, Bu. Coba kalau nganggur, setannya banyak itu. Benar apa enggak? Betul. Iya. Oke. 2. Malu karena tidak punya apa? Kesibukan atau pekerjaan. Wah, ini Bu, harus kita punya merasa malu. Makanya saya pesan ibu-ibu sekalian, panjenengan nanti kalau pulang seterusnya ya, ada yang mau pulang nggak dalam waktu dekat untuk seterusnya? Mana? 1, 2 tok 3. Oke, saya kasih saran, Bu. Contoh panjenengan besok terbang pagi ya, sampai di malam, upayakan besoknya kalau bisa jangan nganggur, atau lusa lah, lusanya jangan nganggur, walaupun kita sudah 10 karung mengarungi dolar gitu loh. Betul. Tolong jangan nganggur ya biar kita sudah canangkan dari sini ya, aku nggak mau nganggur ya, lusanya mesti aku harus kerja. Wah, itu hebat ya. Tolong Bu, jangan nganggur ya Bu ya. Sekarang sudah harus memulai. Harus. Kenapa? Karena walaupun kita mengarungi sampai 20 karung dolar, kalau kita nganggur di kampung, dalam 1 bulan kira-kira berapa karung habisnya Bu? Setengah. Setengah karung. 10 karung habis. 2 bulan habis. Bulan ketiga puyeng. Habis puyeng Kerja lagi. balik lagi nyambung S2. Nah, lihat tolong ya. Kita ngebut. Jadikan hari ini sebagai hari paling sibuk. Kemarin telah pergi, besok belum datang. Tempat sambut penghidupan ini yang pasti dengan katasan apa? Terima. Saya yakin semua panjenengan melakukan. Nomor 5, hijrah dari kebakhilan ke murah hati. Bakhil itu apa sih Bu? Pedit. Saya tanya ya, orang yang pelit itu uripe enak apa enggak enak? Gak enak. Paling enggak enak di orang pelit itu. Orang pelit itu, wah, untuk dirinya saja pelit loh. Padahal duitnya banyak. Akhirnya apa? Saking pelitnya untuk dirinya sendiri, akhirnya setiap harinya itu makan mie instan terus. Akhirnya badannya apa Bu? Keriting. Saking pelitnya, Bu. Apalagi untuk orang lain, naudzubillah ya Bu ya. Iya, sedangkan harta itu nantinya kata Nabi, ya, akan ditanya oleh Allah dari mana harta itu didapat dan dibelanjakan untuk apa. Kalau disimpan terus kan nggak ada manfaatnya. Nah, itu akan ditanya nantinya. Nah, ya Bu ya. Bagaimana cara menghilangkan itu? Hijrahnya 1, ingin selalu berbagi nikmat. Wah, ini luar biasa ya. Kita punya makanan 1 bungkus. Ayo Mbak, sini Mbak, kita share, berbagi. Nah, ya Bu ya. Nah, ini bagus ya. Apalagi memberi bahkan di saat sempit sekalipun. Nah, ini bagus ini. Ya. Kita belum gajian tanggalan tua ini Bu. Duit tinggal 50. Ada temen Mbak, tolong dong, aku nggak punya ongkos nih untuk naik NTR. Kasih Bu. Nggak mampu ngasih 10 dolar, ngasih 5 dolar. 5 dolar merasa berat, kasih berapa? 2 dolar. 2 dolar. 2 dolar ngasih merasa berat juga. Ya 1 dolar lah. Nah, itu bagus, hebat. Dalam kesempitan dia bisa membantu orang. Wah, ini orang hebat ini. Ya. Oke, jadi tidak ada istilah pelit sama sekali nggak ada. 2, apa Bu? Oh, nomor 3, bermurah hati dari yang kecil hingga nyawa sekalipun. Walaupun kita memberi sedikit, ya, itu luar biasa nilainya kepada orang lain. Dan yang terakhir, hijrah dari ria kepada apa Bu? Terbang rendah atau terbang ke atas? Terbang rendah itu artinya tawaduk,
merendahkan hati, rendah hati. Itu maksudnya. Tahu artinya riya? Pamer. Riya berasal dari perkataan ro'a yaro, artinya melihat. Riya artinya orang ini ingin dilihat orang, bukan ingin dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin didengar orang, bukan ingin didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang riya, ibu-ibu, adalah orang yang paling capek dan sengsara. Itu riya ya Bu ya. Minta maaf ya. Panjenengan pernah nggak mempelajari karakter pelacur? Minta maaf. Pelacur itu biasanya berhias apa enggak Bu? Kalau nyari apa? Nyari apa? Pelanggan. Ini apa tuh? Nyari customer. Jalan sana lenggak-lenggok ya Bu ya. Pakaiannya halal haram, halal haram. Kadang halal, kadang haram ya Bu ya. Iya. Minyaknya satu hari semprot 1 botol. Tiba-tiba nggak ada yang mau satupun Bu. Ayo sedih sengsara apa enggak orang ini Bu? Wah rugi ya Bu ya. Iya nggak enak banget Bu. Nggak enak karena niatnya supaya. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ibu-ibu panjenengan kerja di rumah ya. Tolong semuanya niatkan karena Allah, jangan karena majikan ya Bu ya. Iya, Anda yang niat karena Allah, mesti majikan ada di situ. Contoh, orang yang niat kerjanya karena majikan, ini akan sengsara sebenarnya. Contohnya apa? Ketika ada majikan wajib dia. Ketika majikannya leha 3 minggu di Australia, ayo kira-kira rajin apa enggak? 3 bulan apa lagi? Sebulan majikan saya di Australia. Belas nyapu itu enggak 1 hari. Nah ya Bu ya, bayangkan kalau ketika misalnya majikannya itu mendadak pulang, nggak memberitahu, rumahnya berantakan semua, ngomongnya 3 bulan, liburannya tiba-tiba cuma seminggu, dilihat rumahnya berantakan semua. Ya kira-kira gimana Bu? Dipecat atau enggak Bu? Cat. Iya, Ini. Nah, iya. Tapi orang yang kerjanya lillahi ta'ala, ada majikan, nggak ada majikan, rumah harus apa? Bersih. Harus bersih. Saya punya CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang CCTV ini was, mungkin mati. Iya. Jadi kalau kita niatnya karena Allah, ya sudah insya Allah akan enak hidup ini. Bagaimana caranya? 1, menjadi role model yang tulus dengan kesadaran akan adanya batas waktu. Maksudnya begini. Contoh, Bu Fatimah ini kan sebagai Presiden Al-Madinah. Tolong ya Bu, minta maaf ya, ini contoh saja ya. Tolong ketika Anda selagi menjabat sebagai Presiden, jangan congkak, jangan sombong, jangan mentang-mentang jadi Presiden main perintah terus, minta maaf ya. Ngomongnya kayak gledek suaranya ya Bu ya, tangannya nuding-nuding. Dia nggak ingat kalau umur jabatan di Al-Madinah itu berapa tahun Bu pemilunya? Setahun sekali. Iya, habis 1 tahun minta maaf Bu, bukan panjenengan, bukan ya. Ini contoh saja, contoh. Jadi ketika menjabat setahun itu coba gunakan servis yang sebaik-baiknya untuk rakyat, ya, selalu bantu rakyat, selalu menjempoli rakyat, ya, selalu memotivasi rakyat, membahagiakan rakyat. Insya Allah ketika sudah habis jabatannya, saya yakin rakyat semua akan sedih Bu kalau berpisah ya Bu ya. Iya, kayak kita lah mau pulang terus-terusnya nih ya. Kalau orangnya baik, kita ngisi loh Bu. Betul apa enggak? Betul. Iya. Ya Allah, Mbak Fatimah itu kok cepet banget balik. Padahal orangnya baik, suka bantu, suka ini. Mesti nangis semua ini. Tapi kalau jahat, minta maaf. Kira-kira disyukuri orang apa enggak Bu kalau mau pulang? Mulai bingung aku. Wes, kalau bisa dari dulu ini orang ini aku enggak suka. Nah, minta maaf ya. Biasanya manusia tuh refleks kayak gitu. Nah, kayak di kampung kan begitu. Di kampung itu ya, kalau orangnya baik, seluruh kampung, mereka akan seneng. Iya, misalnya dia meninggal,
diumumkan di speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah dengan sangat tenang Mbak Bayem binti Kangkung. Orangnya baik nih Bu ya. Ketika masyarakat dengar semua, ayo nangis apa enggak Bu? Nangis Bu, nangis. Sebaliknya kalau Mbak ini jahat, ya, kambing sering hilang di kampung itu Bu, ya, anak gadis sering diganggu, kates yang kuning-kuning tiba-tiba besok paginya lenyap hilang semua, ya Bu ya, gara-gara orang ini Bu, ya. Ketika dia meninggal diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah dengan sangat tidak tenang Mbak Batu binti Bata, misalnya Bu ya. Rakyat yang dengerin kira-kira gimana reaksinya? Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur banget kalau boleh bisa dari dulu. Orang ini kurang ajar ya Allah. Sampai gitu loh, ini refleks manusia loh Bu, yang walaupun nggak boleh ya sebenarnya, tapi ya kita nggak bisa menguasai orang. Jadi ini maksudnya kita harus menyadari one day, satu hari nanti kita juga akan ataupun itu loh Bu ya. Jadi harus berbuat yang baik saja. Baik, saya kira cukup dari saya. Sudah sore, panjenengan sudah ngantuk-ngantuk ya. Belum Ya jauh-jauh ya. Insya Allah kita ketemu lagi kalau ada kesempatan yang lain, dan kita berdoa saja langsung ya Bu ya. Berdoa, dan ini mohon doa barokah Al-Fatihah dan doa kepada Bapak Mulyadi, ayah anda dari Mbak Ira, kemarin lusa meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bacakan Fatihah dan doa. Kemudian ada yang milad, Mbak Umi Ibu Wijiawati. Kita doakan mudah-mudahan umurnya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki dan pekerjaannya. Kemudian juga untuk milad ini ya, bukan milad di sini ya, bukan ya. Kita berdoa untuk kita semua, termasuk keluarga dan majikan kita semua, supaya tetap mendapatkan ridha Allah, perlindungan, pemeliharaan, kesehatan, taufik hidayah pada kita sekalian. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yakjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adabak. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Terima kasih atas kesabaran ibu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf dan insya Allah ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak pecah. Ora pecah. Terima kasih kami sampaikan. Itulah tadi mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin Karim MA. Semoga hadirin semua bisa mengambil